Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih kita lanjut tentang kandungan dari isi buku Islamologi karya Maulana Muhammad Ali MALLB, yang insya Allah pada hari Minggu pagi ini pada hari Sabtu pagi ini akan membahas tentang wahyu kenyataan universal. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Telah diterangkan bahwa wahyu jenis rendah yaitu ilham, ru'yah dan kasab adalah pengalaman universal sekalian manusia. Bahkan menurut Al-Quran, wahyu jenis tinggi pun tak khusus diberikan kepada orang tertentu atau bangsa tertentu. Sebaliknya, Al-Quran menerangkan dengan tegas bahwa sebagaimana Allah memberikan rezeki lahiriah kepada setiap bangsa, begitu pula rezeki rohaninya pun diberikan kepada setiap bangsa guna mengembangkan akhlak dan jiwanya. Dua ayat Al-Quran berikut ini cukup membuktikan bahwa wahyu jenis tinggi telah dianugerahkan kepada tiap-tiap bangsa. Sebagai berikut. Tak ada umat melainkan seorang juru ingat telah berlalu di antara mereka. Surat 35 ayat 34. Surat 35 ayat 24. Dan tiap-tiap umat mempunyai seorang utusan. Surat 10 ayat 47. Dengan demikian, pengertian wahyu dalam agama Islam itu luas sekali, seluas umat manusia itu sendiri. Beriman kepada semua kitab suci salah satu rukun iman. Oleh karena itu, agama Islam mewajibkan kepada para pengikutnya supaya bukan saja beriman kepada Al-Quran, namun juga harus beriman kepada sekalian kitab suci Allah yang diberikan kepada masing-masing bangsa di dunia. Sudah dari permulaan sekali ayat Al-Quran menerangkan itu dengan kata-kata yang terang sebagai berikut. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diwahyukan sebelum engkau. Surat 2 ayat 4. Selanjutnya, utusan beriman kepada apa yang diwahyukan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula kaum mukmin. Mereka semua beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Surat 2 ayat 285. Tiap-tiap nabi dikaruniai kitab Allah. Firman Allah, manusia adalah umat satu, maka Allah membangkitkan para nabi sebagai pengemban berita baik dan sebagai juru ingat. Dan bersama mereka dia menurunkan kitab dengan hak. Surat 2 ayat 213. Tetapi jika mereka mendustakan engkau, maka sungguh telah didustakan pula utusan sebelum engkau, yang datang dengan tanda bukti yang terang dan dengan kitab suci dan kitab yang menerangi. Surat 3 ayat 183. Hanya dua kitab saja yang secara khusus disebutkan namanya, yaitu Taurat, kitab Nabi Musa, dan Injil Perjanjian Baru pada kitab Nabi Isa. Diuraikan pula pemberian kitab suci atau Zabur kepada Nabi Daud. Surat 17 ayat 55. Kitab suci atau suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa disebutkan bersama-sama dalam surat 53 ayat 36 dan 37 serta surat 87 ayat 19.
Tetapi sebagaimana diterangkan di atas, orang Islam bukan saja harus beriman kepada semua kitab suci yang secara khusus disebutkan namanya, melainkan diharuskan pula beriman kepada semua kitab suci yang diturunkan kepada semua nabi. Dengan kata lain, harus beriman kepada kitab suci tiap-tiap bangsa, karena tiap-tiap bangsa pernah kedatangan nabi dan tiap-tiap nabi mempunyai kitab suci. Demikian pembahasan untuk hari Sabtu pagi ini. Insya Allah dilanjut besok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.